Selamat pagi. Untuk materi hari ini, kita akan belajar mengenai merencanakan produk usaha untuk siswa SMK kelas 11, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Wirausaha yang kreatif adalah wirausaha yang cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya yang tidak pernah terlewatkan waktunya dengan sia-sia. Orang yang kreatif akan memandang barang yang oleh kebanyakan dianggap tidak berguna menjadi sangat berguna dan mempunyai nilai jual. Orang yang kreatif tidak akan ikut dalam deretan panjang pencari kerja karena dia sendiri yang akan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Sebelum kita merencanakan produk usaha sesuai dengan peluang yang ada, kita harus mempelajari dulu faktor keberhasilan peluang usaha, faktor kegagalan peluang usaha, analisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT, dan pemanfaatan peluang. Yang pertama adalah faktor keberhasilan peluang usaha. Faktor keberhasilan peluang usaha dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Peluang memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan sekedar ide usaha atau baru sekedar inspirasi saja. Yang kedua, peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankan, pasar, dan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, peluang itu memiliki tingkat risiko kegagalan yang kecil bila dijalankan. Dalam arti, tingkat visibilitasnya telah diperhitungkan dengan waktu saat diluncurkan di pasar. Yang keempat, produk yang dihasilkan dari peluang itu telah diuji pasar, seperti seberapa besar tingkat kebutuhan tersebut di pasar, kemudian seberapa tinggi tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut, kemudian lagi mengapa orang enggan membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, hal-hal itu perlu kita uji terlebih dahulu. Selanjutnya, produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. Lalu, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu dapat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua adalah faktor kegagalan peluang usaha. Agar peluang usaha dapat diminimalisir risikonya, maka perlu diketahui mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Faktor-faktor kegagalan sebuah usaha yang pertama, peluang itu bersifat jangka pendek karena kebutuhan pasar bersifat musiman dan tidak kontinu atau sesaat. Yang kedua, yang dapat menyebabkan kegagalan peluang usaha yaitu peluang itu sudah kadaluarsa atau telah ada orang yang memulai usaha tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, peluang itu lewat begitu saja karena tidak segera diambil keputusan untuk memulainya. Jadi, peluang itu hanya sekedar angan-angan saja. Yang keempat, peluang itu tidak berasal dari hubungan yang sinergis antara wirausaha dan usaha yang dijalankan, pasar, serta produk yang dihasilkan. Yang kelima, produk yang dihasilkan dari peluang itu tidak melalui uji pasar yang akurat, sehingga terjadi hal-hal
seperti produk tidak laku di pasar karena tingkat kebutuhan kecil atau penetapan harga jual yang terlalu tinggi. Bisa juga disebabkan produk terlihat sudah kuno karena terjadi perubahan kebutuhan atau muncul teknologi yang baru. Kemudian, produk mudah ditiru oleh orang lain. Yang ketiga adalah analisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi usaha. Analisis SWOT berguna untuk menganalisis faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Kita akan membahas satu-satu mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu mengenai strength atau kekuatan. Melihat kekuatan yang dimiliki suatu peluang usaha, yaitu seperti lokasi yang strategis, kemudian ada sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat dan mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Contoh, seperti jika memiliki lokasi di dekat kampus, maka kita dapat mengembangkan peluang usaha seperti membuka kos-kosan, kemudian warnet, rental komputer, minimarket, fotokopi, rumah makan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kita perlu melihat kelemahan yang dimiliki agar tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena memiliki kekurangan tertentu. Jika kita bisa menghindari kemudian melihat kelemahan yang kita miliki, maka kita bisa mencapai kesuksesan dalam usaha kita. Contohnya, sebaiknya jangan membuka usaha salon kecantikan apabila tidak menguasai sama sekali keterampilan make up atau memotong rambut. Analisis yang selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Kita perlu melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Pintar-pintar membaca peluang agar kita bisa sukses. Contoh, jika kita berada di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah, kita bisa melihat peluang usaha seperti membuka kos-kosan, kemudian warung makan, kemudian fotokopi, dan minimarket, atau usaha yang lainnya. Selanjutnya, ada threats atau ancaman. Kita perlu melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek, dan tidak terukur. Terlebih lagi, jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Contoh, perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi usaha di pasar. Jika kita tidak dapat melihat ancaman yang ada di sekitar kita, bisa jadi usaha kita akan berhenti atau gagal. Yang keempat, pemanfaatan peluang. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif perlu kita lakukan. Inovatif merupakan suatu temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya suatu produk atau jasa ke arah yang lebih produktif. Peluang harus diberdayakan oleh berusaha menjadi peluang emas dengan kreatif dan inovatif dengan cara melakukan hal-hal di bawah ini.
make modification. Make it better, make it the first, make it special product, cloning, dan substitusi. Make modification artinya melakukan modifikasi, yaitu melakukan beberapa perubahan atau modifikasi terhadap produk atau jasa yang akan dihasilkan dari peluang usaha tersebut. Make it better yaitu membuat peluang usaha yang lebih baik setelah melakukan uji pasar terhadap produk yang akan dihasilkan. Misalnya, menjadi lebih cepat, lebih kecil, lebih enak, lebih ringan, dan seterusnya. Kemudian, make it first, kita perlu membaca peluang emas yang ada. Jadi, peluang emas adalah peluang usaha yang pertama kali dilakukan sebelum orang lain melakukan bahkan memikirkannya. Kemudian make it special products, dengan membuat produk khusus atau produk untuk segmen khusus, kita akan menjadi ahlinya. Contohnya, jika kita membuka bengkel, jadi kita perlu mengkhususkan, misal membuka bengkel khusus sepeda motor Vespa. Kemudian restoran khusus menyajikan makanan-makanan yang vegetarian dan seterusnya. Kemudian restoran yang mungkin hanya menyajikan hidangan coklat atau khusus menyajikan buah stroberi dan seterusnya. Kemudian cloning, karena adanya unsur paten hak atas kekayaan intelektual atau haki. Kadang untuk cloning atau meniru itu kita terkendala. Jadi usahakan untuk membuka peluang usaha itu kita jangan sampai meniru usaha dari orang lain. Jika kita meniru, yang boleh ditiru hanyalah fungsi dan tujuannya saja. Selanjutnya, substitusi. Cara ini efektif dalam memulai usaha karena menjadi produk pengganti dari produk pesaing yang paling besar dan menengah. Nah, kita sudah selesai mempelajari mengenai merencanakan sebuah produk usaha. Sekarang, yuk kita belajar bersama. Amatilah kekuatan di lingkungan sekitarmu yang dapat dijadikan peluang usaha. Mestinya kita bisa melihat kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungan kita. Seperti ada banyak di lingkungan kita tumbuhan enceng gondok. Nah, mungkin dari enceng gondok tersebut kalian bisa memanfaatkan menjadi peluang usaha. Nah, sekarang juga segera amati kekuatan apa yang ada di lingkungan sekitarmu ya. Kemudian, lakukan analisis SWOT pada peluang usaha yang akan kalian lakukan. Jadi, analisis SWOT tadi ada 4 analisis yang perlu dilakukan, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian, konsultasikan ke Bapak Ibu guru pengajar kalian masing-masing ya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.